yang terhormat dulu Ketua Pokja Administrasi dan Manajemen Ibu Sri Wenda MPH. Terus yang terhormat Ketua Audit Internal Bapak Agat S. Kepners. Yang terhormat juga masing-masing Ketua BAP 1, 2, dan 3 beserta anggota-anggota. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam rangka audit internal pada hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya dulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi audit internal oleh Ketua Audit, yang ketiga ada masuk audit internalnya, yang keempat ada rekomendasi dan kesepakatan, dan yang kelima penutup. Sebelum tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu, kita buka saja acara pertemuan audit internal pada hari ini. Baiknya, selanjutnya yaitu penyampaian materi audit internal oleh Ketua, yaitu oleh Bapak Agat S. Kepners. Terima kasih, selamat pagi, salam barigas. Mantul. Yang kami hormati, yang pertama-tama adalah Ketua Kelompok Kerja Administrasi dan Manajemen Puskesmas Bariba. Yang kami hormati seluruh anggota bab 1 sampai dengan bab 3. Yang kami hormati seluruh undangan baik dari lintas Pokja yang lain, kemudian Ketua Manajemen Mutu Puskesmas Bariba, dan juga seluruh kita yang boleh menyediakan waktu untuk berkesempatan bersama-sama hadir dalam kegiatan audit internal yang kita laksanakan pada tahun 2020 ini, yaitu tahap yang kedua. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh pembawa acara yang juga masuk dalam tim auditor, bahwa hari ini dilaksanakanlah audit internal, merupakan salah satu dari kegiatan monitoring maupun penilaian kinerja puskesmas. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas. Jadi karena ini puskesmas ini adalah milik kita, milik auditor juga, jadi tidak mungkin kita memperburuk ataupun memberikan sesuatu hal yang negatif terhadap kegiatan ini, tetapi kita bersama-sama untuk melihat apa yang selama ini sekiranya kurang di dalam pencapaian kinerja kita, sehingga kita bersama-sama untuk memperbaikinya demi pelayanan dan pun kinerja yang kita laksanakan selama ini. Dari hasil audit internal ini nanti, ini tentunya akan kami sampaikan kepada Kepala Puskesmas yang sudah menetapkan kami sebagai tim audit, dan juga nanti diteruskan kepada Ketua Manajemen Mutu, yang mana nanti ada beberapa hal yang mungkin dalam kesempatan ini dan juga dalam rekomendasi nanti tidak bisa dilaksanakan oleh kelompok kerja administrasi dan manajemen ini akan langsung dibawa ke rapat tinjauan manajemen yang dilaksanakan nanti juga pada bulan November ini. Pertemuan untuk tinjauan manajemen nanti merupakan pertemuan yang langsung dipimpin oleh Wakil Ketua Manajemen Mutu, yang mana nanti kita akan membahas yang pertama adalah kinerja puskesmas ini sendiri melalui berbagai monitoring, yang utamanya adalah melalui audit internal yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya kita nanti akan membahas capaian kinerja pelayanan, kemudian adanya keluhan-keluhan yang datang dari pelanggan kita, kemudian umpan balik dari pelanggan, dan juga hasil survei maupun saran-saran untuk perbaikan dan penyempurnaan daripada pelayanan yang kita laksanakan, baik itu di dalam gedung maupun di luar gedung. Mengenai administrasi dan manajemen puskesmas ini sendiri, antara lain yang pertama adalah di bab 2 tentang ketenagaan. Tentang ketenagaan ini sudah diatur dan ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan, baik PMK yang lama pada PMK nomor 75 tahun 2012
dan juga yang terbaru PNK nomor 43 tahun 2019. Dalam hal ini beberapa hal yang menjadi catatan kami tidak melihat adanya pemutakhiran data. Ingin menanyakan, selama ini apakah sudah ada daftar urut kepangkatan yang dimutakhirkan selama tahun 2020 ini? Kalau ada, sampaikan kepada kami dalam bentuk apa dan alasan-alasan kenapa sehingga tidak bisa dipajang di tempat yang memang sudah ditentukan. Kami persilakan kepada Pokja Administrasi Manajemen ini untuk menyampaikan. Maaf, sambil membuka kembali di mana peletakannya. Minta maaf sini. Ya, ini sudah di-print, cuma masih belum kita buat ke bentuk yang di dinding supaya mudah lagi melihatnya. Untuk sementara itu dulu Bapak Audit. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa struktur organisasi yang kita buat yang di awal itu masih mengacu pada Permenkes 75. Sekarang kita bisa sama-sama melihat di referensi eksternalnya yaitu PNK 43 tahun 2019 dan nanti sampaikan kepada Kepala Puskesmas bagi yang masih belum ada penanggung jawabnya. Siapa yang diusulkan oleh beliau sesuai dengan pedoman yang kita gunakan pada saat ini. Yang kami monitor selama ini bahwa data kepegawaian kita itu masih belum lengkap. Untuk isinya itu terserah yang mana kegiatan kita yang keluar saja. Yang keluar saja untuk yang ini yang kita sepakati yang pertama. Contoh misalnya pada hari ini tanggal 10 bulan November tahun 2020 saya mengikuti kegiatan audit internal. Sudah ya? Kalau yang kegiatan rutin kita per hari itu tidak usah karena itu memang tugas kita hari. Nanti satu hari bisa penuh. Misalnya saya menerima pasien si A, saya menerima pasien si B dengan keluhan ini dan ini. Nah, jadi saya rasa itu terutama yang ada hubungannya dengan kinerja puskesmas. Yang kedua, misalnya saya mengikuti kegiatan dinas luar untuk pelaksanaan posyandu di posyandu ini. Ya, yang keluar saja. Kalau yang di dalam kan itu sudah rutin dan itu sudah ada di absen sebenarnya. Kalau kita absen berarti kita sudah ada kegiatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lagi-lagi kami bab 2 yang masih belajar ya Pak. Ya, sip. Untuk jenis ketenagaan ini, menurut Permenkes yang seperti disebutkan Bapak Audit tadi ya, untuk jumlah ketenagaan kita ini banyak menurut kami. Banyak dalam artian banyak jumlahnya. Akan tetapi untuk jenis ketenagaannya itu yang ada yang kurang. Jadi secara kuantitas kita memang banyak, tetapi secara kualitas kita kurang. Tadi sudah disebutkan antara lain adalah dokter gigi, kemudian analis kita tidak punya. Artinya kita berbicara kepada yang ASN-nya saja. Usulan untuk ketenagaan. Di samping ketenagaan ini langsung saja seperti apa yang disampaikan oleh pendamping kemarin, kita juga mengusulkan pada bangunan kita. Silahkan nanti diinventarisasi. Yang pertama adalah ketenagaan. Satu. Yang kedua adalah bangunan. Ya, itu semua dibuat dalam bentuk surat. Yang selanjutnya adalah mengenai tugas pokok dan fungsi. Ceritakan kepada kami surat datang dari luar itu seperti apa, dia datang ke puskesmas, apakah dia jalan sendiri, kemudian diserahkan kepada siapa, diagendakan seperti apa, kemudian disosialisasikan kepada yang bersangkutan seperti apa, silakan dijelaskan. Dia dulu pernah melihat surat yang datang itu ada lembar disposisi, entah sekarang belum tahu. Jelaskan Pak Jakir. Ya.
rapi, terperinci. Ada kemarin saya lihat laporan itu bulan 10 berhubung nggak ada ditanggapi lagi, jadi hilang itu yang diskusinya itu. Sekarang tidak Sekarang cap tanda terima itu sendiri. Serahkan untuk pimpinan atau PTU meneruskan ke pimpinan sering gitu. Itu aja. Kita sama-sama meluruskan, bukan saya yang meluruskan sesuatu hal yang bengkok ya. Yang pertama, alurnya. Surat masuk itu diterima oleh tata usaha. Jadi jangan kita cari muka langsung aja kepada kepala puskesmas, jangan. Di sana tata usaha itu akan membaca surat itu seperti apa. Dia membuat nomor, membuat disposisinya. Setelah dia mengerti, baru dia sampaikan kepada kepala puskesmas. Kepala puskesmas bersama dengan TU tadi yang menerima, mereka akan berdiskusi. Apa bunyi surat yang masuk ini? Surat perintahkah, surat tegurankah, dan apakah? Kemudian siapa yang ditujukan daripada surat itu? Contoh misalnya, surat dari Dinas Kesehatan dia minta laporan untuk KIAKB. Jadi kepala puskesmas dan kepala TU ini atau TU ini dia menyampaikan bahwa yang ditujukan tadi adalah kepada bikornya. Jadi jangan dikasih kepada gizi, nggak nyambung nanti. Nah setelah sampai kepada bikor, maka disuruhlah berdiskusi apa yang diminta daripada surat tersebut. Jika sudah itu dilaksanakan sesuai dengan permintaan surat itu, barulah surat itu diagendakan, diarsipkan. Nah apabila sudah, nanti akan dilaksanakan oleh tujuan surat itu dan dibuatlah menjadi surat keluar. Untuk intern kita boleh dibuat agenda keluar itu seperti itu, yang diberi jeda. Itu diberi jeda itu supaya kita bisa memasukkan apabila kita tertinggal membuat surat tugas kita. Jadi bisa ditambah nomor titik A atau B atau C dan seterusnya. Karena kita ingin menyesuaikan tanggal bulan surat keluar kita itu. Tetapi untuk ekstern nanti, untuk keluarnya, kita jangan sampaikan kepada surveyor bahwa kita membuat agenda seperti itu, tidak boleh. Karena sesuatu hal, kegiatan yang kita laksanakan pada hari itu otomatis kita membuat surat keluarnya adalah kemarin. Yang mana tidak ada sebenarnya kegiatan di puskesmas ini yang mendadak. Itu hanya kelalaian daripada kita semua. Kita tahu posyandu besok tanggal 12 ya, buat saja hari ini nomornya. Tidak usah lagi dibuat jeda-jeda itu ya, tidak ada itu. Nah jadi itu yang perlu diperhatikan. Selama ini kita selalu mengulur-ulur waktu. Yang kita utamakan adalah SPPD-nya. Buat SPPD minta, nanti tanggalnya baru dimasukkan. Jadi sebenarnya tidak ada seperti itu dalam administrasi ya. Organisasi tidak seperti itu. Makanya yang dulu dibuat oleh Redi yang ada di dinding itu, tanggal kegiatannya supaya tahu, oh besok ini ada, hari ini harus segera dibuat surat tugasnya. Nomornya paling tidak minta, kalau tidak sempat membuat surat tugasnya. Kita surat tugas tidak ada membuat baru, hanya kita merubah nomor, tanggal, dan di mana itu saja. Jadi sangat mudah bagi kita ya, tidak ada yang membuat hal baru gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya ini hanya untuk intern kita saja yang seperti ini. Artinya ini tidak bagus sama sekali, tidak benar. Tidak ada pedoman yang mengatakan seperti itu. Kita dan melalui audit juga baru saya tahu juga, oh banyak sekali apa seperti penomoran, surat menyurat, segala sesuatunya yang banyak yang ingin kita ketahui. Kalau boleh sering-sering diaudit biar kita tahu apa namanya mana yang sebenarnya yang betul, mana yang sebenarnya yang baik ya. Karena selama ini kita ya jalan terus, nggak tahu yang benarnya yang harus seperti apa. Itu menurut tanggapan apa menurut saya. Bu Dewi akan dipercepat auditnya lah. Tanggal 16 lah. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya rasa audit ini sangat berguna sekali untuk kita sebagai kisi-kisi kita lagi untuk apa yang harus kita lengkapi.
untuk kegiatan kita di Pokja masing-masing. Dan saya sangat bersemangat sekali melihat kegiatan hari ini. Menyampaikan rekomendasi kepada Pokja masing-masing. Kemudian hasil daripada itu akan kami beri deadline atau batas waktunya. Dan setelah itu akan kami sampaikan kepada Kepala Puskesmas dan Ketua atau Wakil Ketua Manajemen Mutu untuk membawa hal-hal yang mungkin tidak bisa dipecahkan pada saat ini atau pada saat rekomendasi tadi, itu akan disampaikan pada rapat tinjauan manajemen yang nanti juga akan disepakati pada tanggal 17 bersama dengan lomba karya mini kita bulanan. Rasa itu untuk hal-hal yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami pada saat ini bertugas bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyampaikan sesuatu hal yang mengintimidasi kita semua, tetapi kita adalah bertujuan untuk perbaikan. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan daripada teman-teman untuk mendukung kegiatan audit internal yang kita laksanakan pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami kembalikan kepada Sekretaris Auditor untuk menyampaikan hal-hal yang lainnya. Terima kasih. Demikian pertemuan audit internal tahap pertama ini sangat berjalan dengan baik. Terima kasih atas partisipasi baik dari anggota Pokja Akmen maupun ada bagian dari UKM dan UKP dan bagian mutu juga untuk melihat tahap audit internal yang pertama ini. Semoga melalui pertemuan audit internal tahap pertama ini dapat memberikan manfaat dan dapat membantu jalannya persiapan reakreditasi menjadi PKM Berimba yang lebih baik untuk mencapai paripurna. Terima kasih untuk persiapan ini. Saya tutup semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bekerja.